lanjut Bang Jip. Bang Jibril, Iya, gimana kabarnya Bang? Sehat? Bang? sehat luar biasa lah. Sudah lama saya tidak ini ya. Saya sempat vakum TikTok, sempat saya hapus ya, karena saya Baru? males ya. Kenapa Bang? Sampai segitunya? Enggak, cuman saya lagi kepenuhan itu Pak waktu itu. Memori saya penuh, jadi saya perlu hapus. Memori handphonenya. Iya, memori. Oh, kirain karena otaknya kepenuhan dengan debat-debat agama di TikTok. Bahkan kapasitas itu kan masih banyak itu kalau cuman debat-debat agama ya kan. Ya. Tapi menarik dengar narasi Abang tadi. Tapi untuk menjawab soal kami dalam Al-Quran, kalau Abang kalau Abang mempelajari dalam bahasa Inggris, mungkin nggak ada dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin bahasa Indonesia masih muda ya. Kalau Abang tahu namanya royal we in English dalam bahasa Inggris, kalau saya tunjukin ya, ini pemaknaannya kurang lebih 11-12. Ini saya buka ya. Abang bisa lihat handphonenya? Yes, royal we. Ya, royal we. Nah, jadi kalau saya translate ini, penggunaan kata kami dan bukan saya oleh seseorang sebagaimana lazim digunakan oleh penguasa. Itu namanya royal we, Bang. Kalau dari Merriam-Webster sama Oxford kalau kita lihat kan yang punya bahasa ini, penggunaan kata kami dan bukan saya oleh satu orang seperti yang digunakan secara tradisional oleh raja dan ratu. Nah, gitu Bang. Jadi tapi kalau dalam bahasa Indonesia contoh ya, kalau ini biar lebih paham aja. Jadi kalau presiden bilang kami akan memberi bantuan kepada korban bencana alam. Kami di situ itu artinya presiden dan kekuasaannya, nggak literal presiden yang turun akan bawa beras gitu Bang. Jadi kami di situ artinya dia dan kekuasaannya. Itu artinya di royal we itu Bang. Oke. Ya. Jadi begitu Allah bilang kami akan menurunkan Al-Qur'an dan menjaganya, kami di situ Allah dengan kekuasaannya maksudnya malaikat, dan menjaganya itu berarti makhluk-makhluknya. Jadi yang manusia yang hafal Al-Qur'an. Itu Allah dengan kekuasaannya gitu Bang. Ya. Para hafiz ya. Para hafiz. Yes. Enggak, tapi kita mesti samain perspektif nggak sih Bang kalau soal Tuhan itu mestinya kayak gimana sih? Kita lepas doktrin dulu deh. Kita lepas kitab suci, kita lepas dogma. Kita samain pendapat dulu atau perspektif dulu dari kepala kita yang botol ini, yang terbatas ini. Tuhan itu mestinya kayak gimana sih? Menurut Abang Tuhan itu mestinya kayak gimana? Menurut saya Tuhan itu gimana ya? Tidak dibatasi oleh konsep-konsep agamawi. Itu kalau saya. Betul. Tuhan itu mestinya nggak terbatas dengan konsep yang dibuat oleh ciptaannya, kayak Tritunggal dan konsep-konsep lain. Tapi kita bisa setuju dulu nggak kalau bentuk Tuhan atau desain Tuhan ini, dia mestinya nggak bergantung. Ini dasar banget. Tuhan mestinya nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Kita bisa setuju nggak di situ? Yes, sangat setuju. Kalau Abang setuju di situ, Abang berarti nggak bisa mengimani Tritunggal ya? Ya karena kita sedang dalam di luar itu kan. Ya berarti saya tidak akan mengimani konsep Tritunggal kalau saya jadi ateis. Bukan. Kalau saya nggak bisa mengimani Tritunggal karena saya percaya bahwa Tuhan itu mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Ya. Jadi kalau Tuhan yang 3 in 1 atau Tuhan yang berdua atau yang kayak Brahmana sama Shiva, kalau Brahmana menciptakan Shiva itu penghancur, kalau Zeus itu petir, kalau Hades itu bawah tanah, mereka saling bergantung Bang. Tuhan itu mestinya nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Nggak pernah bergantung dengan apapun dan siapapun. Iya, kalau dia bergantung dia bukan Tuhan. Berarti dia lemah, dia bergantung sama sesuatu atau seseorang.
Oke, jika misalkan saya bernarasi seperti ini, artinya jika dia tidak bergantung pada siapapun atau makhluk apapun, artinya dia tidak perlu bergantung pada malaikat dan juga sebenarnya. Betul, betul. Dia bisa berdiri sendiri. Ya. Dia nggak perlu malaikat, dia nggak perlu makhluknya, dia nggak perlu manusia. Karena contoh, insya Allah satu dunia ini nyembah dia, nggak nambah kemuliaan dia, nggak nambah kekuatan dia. Insya Allah satu dunia ini nggak menyembah dia, dia nggak nambah kekuasaannya, nggak nambah kekuatannya. Betul. Jadi dia nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Tapi begini Bang Jibril, Siap. saya nggak bisa bayangkan ya, maksudnya gini. Ketika misalkan yin dan yang ya, dalam Cina itu, misalkan yang saja sendiri, ya buat apa dia eksis gitu? Karena tidak ada sandingannya atau lawannya atau pasangannya gitu. Jadi kan sehingga membuat itu tidak berarti apa-apa gitu. Jadi itu menjadi satu logika yang memang menurut saya itu satu rasa yang sepi gitu. Kalau yin and yang itu fundamental filosofi Cina dan kultur. Ya, itu nggak soal ketuhanan dan nggak soal keagamaan ya. Jadi di setiap hal yang baik ada yang buruk, di setiap hal yang buruk ada yang baik. Betul. Bukan kita fokus ke semestinya Tuhan kayak gimana sih? Ya yang tadi saya katakan itu. Berarti dia mestinya nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Ya, nggak bergantung sama apapun. Nah, kalau sekarang ke Tuhan Abang, karena kalau Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak bergantung dan nggak perlu siapapun, dia nggak menyandarkan diri sama siapapun, nggak perlu siapapun, nggak bergantung sama siapapun dan apapun. Apapun. Nah, kalau apapun, Bagaimana dengan malaikat? malaikat itu bukti kekuasaan dia, nggak mesti dia ngerjain semua. Itu kekuasaan dia pakai kekuasaan dia. Itu bukti kekuasaan dia. Kalau dia ngerjain semua, justru dia nggak maha kuasa, dia nggak punya kekuasaan. Lalu Nah, enggak, kalau abang gimana? Kalau Yehosua dengan Roh Kudusnya, dengan Tuhan Bapaknya, itu saling memerlukan, saling membutuhkan, itu berarti menggugurkan kesepakatan kita yang awal, ya nggak sih? ya karena begini, ketika Anda mulai memasuki agamawi tadi, kan Anda bilang seperti itu. Nah iya, jadi keimanan abang itu membantah logika abang sendiri, betul nggak? Betul. Dan itu Terus tuh buat apa Tuhan ngasih kita akal bang kalau memang tunggu. Begini. Jadi kan tadi sebetulnya saya katakan kepada siapa, Melania. Jadi Tritunggal itu disebut pribadi. Kenapa disebut pribadi? Ya karena mereka sejalan masing-masing gitu. Maksudnya begini. Misalkan Zeus, Athena sama Poseidon. Itu kan 3 dewa itu. 3 Tuhan. Mereka punya kepribadian masing-masing, bertolak belakang. Mereka punya jenis kelamin kan. Ya memang Yesus juga punya jenis kelamin. Tapi kan dia sejalan dengan pribadi Tuhan, pribadi Bapaknya. Jadi itu yang membedakan gitu, antara politeisme Yunani, paganisme, dan juga monoteisme non mutlak dari kekristenan gitu. Jadi sebetulnya monoteisme itu sebetulnya ada 2 ya. Monoteisme mutlak milik Islam dan monoteisme non mutlak milik Kristen. Jadi itu sebetulnya dari apa ya? Ya itu sebenarnya ada 2 golongan sebetulnya. Gitu Bang Jip. Silakan.
Iya, tapi sesuatu itu kayak tauhid. Ini kita lagi ngomongin monoteis ya. Menurut saya nggak ada yang semua mesti mutlak dong. Nggak ada yang nggak mutlak. Jadi kalau abang nyuri, ya nyuri aja mutlak. Nggak ada. Saya nggak nyuri mutlak. Sama kayak saya nggak nyuri kambing, saya nyuri talinya, kambingnya ikut. Nggak bisa begitu bang. Sini paham nggak bang? Abang mutlak nyuri gitu loh. Nggak bisa ada monoteis mutlak, ada monoteisan gitu. Saya nggak paham nih monoteis tapi nggak mutlak nih bang. Karena gini bang, karena kan kita ini kan sebetulnya kan diciptakan oleh yang kuasa gitu ya. Jadi kan ada sifat-sifat Tuhan gitu. Jadi sifat-sifat itu satu keberagaman gitu. Misalkan perempuan itu kan lambang kelemah lembutan dan kasih sayang. Kemudian laki-laki itu kan lambang kekuatan dan kekuasaan. Dan itu tersinkronasi dengan Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oh, kalau ini sebenarnya saya nggak mau ngomongin ayat ya, tapi kalau mau ngomongin ayat gini bang, kalau pemahaman saya dari ayat itu, Tuhan itu menciptakan manusia dari gambarannya, gambarannya itu dari sifat-sifatnya. Contohnya kita bisa melihat Tuhan Maha Melihat. Kalau Tuhan Maha Pengasih, kita bisa mengasih. Tuhan Maha Pemaaf, kita bisa memaafkan, tapi bukan Maha Pemaaf, karena ada hal-hal yang kita nggak bisa maafkan. Habis itu dia Maha Mendengar, kita mendengar tapi terbatas dengan jarak. Kita bisa melihat tapi terbatas dengan penglihatan. Nah, maksud saya kalau saya ngelihat dari ayat itu artinya ya memang Tuhan menciptakan kita dari gambarannya, meskipun Tuhan Maha, kita enggak. Tapi menarik nih bang, kalau abang mau ngomongin soal Maha, abang tahu nggak definisi Maha itu apa bang? Maha itu misalnya kita mahasiswa, ada siswa gitu, kita yang paling tahu gitu. Enggak, kalau mahasiswa itu pergeseran makna Maha dan cuma ada di Indonesia. Itu salah sebenarnya, mahasiswa itu nggak semestinya bukan kata. Ya memang ya aneh. Sama kayak pencipta lagu. Definisi menciptakan itu dari nggak ada jadi ada, sementara menciptakan lagu itu dari notes berarti bukan menciptakan karena udah ada kunci-kuncinya. Jadi sebenarnya membuat lagu bukan menciptakan lagu. Tapi kita balik lagi ke Maha bang. Definisi Maha itu kekal dan terikat. Jadi kalau dia Maha Pencipta, dia akan selalu menjadi pencipta. Detik dia jadi ciptaan, hilang mahanya. Sampai sini make sense nggak? Ya, make sense. Kalau dia Maha Suci atau Maha Besar, Maha itu artinya kekal dan terikat besar. Berarti dia nggak pernah sedetik pun kecil. Satu detik dia jadi kecil, hilang kemahaannya. Setuju nggak? Setuju. Tapi begini, saya punya logika lain. Tapi bagaimana jika Tuhan itu sendiri berkehendak untuk mengosongkan dirinya sendiri, itu bagaimana menurut Anda? Berarti dia nggak konsekuen dengan statement dia. Berarti dia Tuhan yang labil, yang justru penipu. begini, tidak konsekuen ketika dia mengatakan dia Maha Kuasa. Sehingga dia melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Iya. Oh, kalau itu pembatasan diri bang, itu pembatasan diri, bukan masalah dia bisa atau enggak. Contoh ya, ini kita turunin ya, kita turunin ininya, kita turunin level kemahaannya. Saya dengan saya bilang, Bang Michael, saya manusia. Dengan statement saya membatasi diri. Kalau saya bukan anjing, apakah saya bisa makan tai? Bisa. Tapi dengan saya bilang, Bang, saya manusia, saya membatasi diri saya. Soal bisa, tapi saya membatasi diri saya dengan statement saya. Detik saya makan tai, berarti saya udah melanggar statement saya sendiri. Begitu juga Tuhan, dengan dia bilang saya Maha Kuasa,
Saya maha pencipta, saya maha besar. Soal bisa, bisa. Tapi kalau dia melanggar statement dia sendiri, berarti saya Tuhan yang menipu. Betul nggak, Bang? Betul. Boleh Anda katakan seperti itu. Tetapi kalau dia maha kuasa, dia maha bisa melakukan segala sesuatu, apakah dia mungkin untuk eksis di dua dunia sekaligus? Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kan gitu. Betul, dia pencipta ruang dan waktu. Tapi ketika dia menjadi ruang dan waktu itu sendiri dalam bentuk manusia, ya memang karena itu konsekuensi yang harus terjadi ketika dia menjadi manusia itu, atau berteofani. Nah, Sehingga masalahnya kalau kita teofani, abang menarik tadi abang bilang teofani. Kalau abang paham konsep teofani itu datang dari Greek, dari Rome. Teofani itu teofani. Sementara agama-agama Abrahamik, agama-agama yang dari Nabi Abraham atau Ibrahim itu tidak mengenal teofani seperti itu, Bang. Oh, bentar. Nih, saya punya dalil yang tadi Anda katakan. Silakan. Aku minta tolong ya Bang Jibril. Bentar ya, kalau tidak salah itu ada di Kejadian 18:1 dan 2. 18:1 dan 2. Oh, 18:1 dan 2. yang menemui Abraham ya. Tuhan yang menempatkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbatin Mamere. Yes. Menampakkan diri. Di kemah apa? Oh, peristirahatan. oke. Baik, kita berarti buka Genesis Kejadian 18 ayat 1 dan Oke, Genesis 18 ya. Kita buka Sefarianya ya, Bang ya. 2. Severia. Ya. Yang ada originalnya dan ada ahli tafsirnya. Jadi kalau saya buka nih, Bang, Genesis 18 ya. Genesis 18. Yes, gini sesuatu. Di sini ini Abang lihat aja layar saya. Oke. Tuhan appeared, ini ada tanda kutip di sini. Appeared itu artinya memulai komunikasi, bukan appeared nongol. Di ini bahasa Indonesia aja biar ngerti yang di bawah. Iya, ini saya artiin appeared. Appeared ini artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Jadi Tuhan memulai komunikasi dengan dia di Terebith of Mamre. Dia duduk. Nah, jadi kalau abang nomor 2, nomor 3-nya di sini, Bang. Kalau kita, ini kan bahasa original, ini bahasa Yunani nih. Bahasa Yunani, bahasa Hebrew. Hebrew. Iya, bahasa Hebrew. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, Bang, 3 orang ini siapa sih? 3 figures, 3 sosok. Di sini Rabbi Rashi bilang 3 orang yang ada di situ itu satu yang ngasih tahu Sarah akan hamil, satu lagi yang menghancurkan kota Sodom, dan satu lagi yang menyembuhkan Abraham. Dan mereka itu malaikat, Bang, bukan Tuhan. Iya, betul. Jadi bukan Tuhan, yang 3 ini bukan Tuhan, Bang. Karena kalau abang mau memaksakan ini 3 Tuhan, Maksudnya itu di sini dia dibilang he said my lords, berarti Tuhan Tuhanku. Paham. Ya. Jadi maksud saya itu konsep teofani gitu. Maksudnya ada gitu di Abang, teofani itu Tuhan jadi makhluk, Bang. Iya, saya paham. Iya, paham. Ini kan malaikat, bukan. Enggak, maksud saya itunya loh, maksudnya yang jadi makhluknya itu aja, maksud saya yang saya ambil gitu. Oh. Yang saya ambil. Maksud saya Enggak, jadi bukan. Kalau di sini jelas di Genesis 18 ini jelas malaikat yang turun, bukan Tuhan yang turun. Karena kalau saya buka Al-Quran ya, saya buka Al-Quran sebentar. Nih, kalau agama Samawi, Bang, agama monoteis, agama yang Tuhannya satu, tidak terlihat, maha pencipta langit bumi serta isinya. Ini kalau saya buka surat Asy-Syu'ara
Bentar nih, internet gue kenapa ini? Aduh. Nah, ngomong. Asy'ara ayat 51 bukan deh. Asy'ara ayat 51. Nah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Jadi kalau di agama Samawi, Tuhan Maha Pencipta ini dia ada 3 caranya, Bang. 3 cara ngomong atau cara komunikasi dengan Tuhan, dengan manusia. 1, dia ngirim wahyu langsung ke dada. 2, di belakang tabir. Jadi kayak saya ngomong sama abang nih lewat handphone. Tabirnya itu handphone yang abang pegang. Dan yang ketiga itu mengirim utusan atau malaikat. Ini konsep tauhid, konsep monoteis, yang Tuhannya satu, Maha Pencipta langit bumi beserta isinya, nggak kelihatan ini. Nah, tapi kalau abang punya pemahaman konsep abang, Tuhan bisa teofani, turun ke bumi, habis itu jadi setengah manusia setengah dewa, itu demigod, itu konsep demigod yang ada di konsep pagan, penyembah Zeus, Mitra, Horus, Hercules, itu demigod namanya, setengah manusia setengah dewa. Oke. Lalu kalau tadi yang demigod itu, yang tadi konsep apa itu, politeisme ya, jadi ujungnya ya. Iya. Ya, jadi itu kan ketiga pribadi yang misalnya saya katakan itu Zeus, Athena, kemudian Poseidon gitu. Mereka itu punya pikiran sendiri, artinya ada egoisme gitu. Sedangkan kan Kristus ini kan tidak gitu. Ya, dia pernah marah di Bait Allah gitu. Ketika Bait Allah itu jadi tempat berjualan gitu. Tapi marahnya itu menunjukkan bahwa Bait Allah itu adalah bait yang suci gitu. Jadi marahnya itu marah yang benar gitu. Ya, kita boleh marah, tapi kan marahnya kan yang membedakan itu benar atau enggaknya kan gitu. Jadi maksud saya, Kristus itu sejalan dengan pribadi Bapa gitu. Bahkan bait suci pun dia sucikan gitu. Nggak, tapi balik tadi Bang. Tuhan itu nggak bersandar dan nggak perlu sama siapapun dan apapun. Kita setuju tadi di situ. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, karena dia bersandar atau perlu atau bergantung sama Bapaknya. Atau at least begitu dia jalan dia perlu gravitasi untuk napak. Ya Anda bisa pikirkan, ya Anda bisa berpikir begitu gitu. Dan saya tidak tidak sanggah lebih jauh lagi gitu. Dan abang senggol soal itu, saya tertarik itu. Itu juga salah satu konsep Samawi atau agama Nabi Ibrahim. Abang berarti tahu Second Temple ya, yang Yesus bersihin itu dari yang penjual-penjual itu. Iya. Kalau kita lihat dari sejarah Bang, Second Temple itu mestinya bentuknya seperti ini. Ini kalau saya Google Second Temple, bentuknya mestinya seperti ini, betul nggak? Ya kan berapa kali ya? 3 kali ya dihancurin ya? Betul, ya kan? Tapi yang terakhir ya, yang di tahun 70 hancur ini. Iya. Ini Bait El namanya, Baitullah mereka. Ini dihancurkan sama Romawi, sisanya tinggal satu dinding. Ya. Dan mereka kalau berdoa, Yesus kalau berdoa di zamannya, dia berdoa ke arah sini. Abang setuju kan? Abang tahu nggak itu? Itu kan apa tuh? Apa sih namanya, saya lupa loh. Apa itu Bang namanya Bang? Lupa saya Bang. Tembok ratapan. Ya, tembok ratapan.
Ya, jadi waktu Yesus sujud dan segala macam, dia mengarah ke sini. Dia mengarahkan dirinya ke sini. Ini menjadi kiblat mereka. Makanya begitu ini hancur, tinggal satu dinding. Kalau kita Google sekarang Yahudi, mereka berdoa ke dinding ini. Mereka meratapi dinding ini. Mereka meratapi dinding ini karena Bait El mereka sudah hancur. Tapi kalau kalau kita ke Sefaria, Bang, kita ke Sefaria. Di sini ada kitab fikih mereka. Di Misnah Sukah 4 nomor 5. Oh, ini tafsir perspektif Yahudi ya? Ini kitab fikih mereka, Bang. Iya, ini Yahudi kan? Iya, keyahudian. Iya. Nah, kitab fikih mereka ini kalau saya translate di sini. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan, merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau mereka punya Bait El ini, mereka akan mengelilinginya sebanyak 7 kali. Itu sama persis dengan agama Samawi yang lain, yaitu tawaf 7 kali. Jadi ini sebenarnya narasi umat Islam bahwa Ka'bah ini dibuat atau dibangunkan oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi tempat ibadah. Dan ini dibuat untuk Nabi Ishak untuk menjadi rumah ibadah. Nah, dua-duanya kiblat. Ini kiblat untuk pengikut Nabi Ishak, ini kiblat untuk pengikut Nabi Ismail. Ini dua-duanya agama Samawi nih, Bang. Nah, kalau saya tanya abang kan ngaku-ngaku Samawi. Oke. Kiblat dan ritual abang untuk yang seperti ini gimana? Nggak ada. Karena begini, kami Kristen atau Kristen, bahkan Martin Luther bahkan sampai sadar dan keluar dia dari otoritas gereja Katolik, bahwa material fana seperti itu tidak dibutuhkan dalam penyembahan. Logikanya begini. Sama seperti penyembah dewa-dewa matahari, dewa Ra, dewa ini, mereka nggak berkiblat, mereka menyembah roh-roh dewa-dewa ini, demigods, yang Tuhan itu turun setengah manusia setengah dewa. Justru bagaimana dengan material-material itu? Itu kan material yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Betul. Kan dari bumi. Atas perintah Tuhannya. Kecuali atas perintah Tuhannya. Betul atas perintah Tuhan. Tapi kan itu berasal dari material. Dan kita pun tidak percaya itu gitu dalam kekristenan kan seperti itu. Dan Martin Luther menyadari itu gitu, bahwa sesuatu yang disebutkan dengan material gitu, ya kalau tempat ibadah atau sinagoga itu kan ya tempat ibadah, tempat persekutuan gitu, bukan kiblat gitu. Tapi kan di sini material tidak diperlukan dalam penyembahan, apalagi mencium salib gitu kan. Itu kan sebetulnya kan sudah termasuk konsep dari paganisme gitu. Artinya barangnya itu dijadikan satu penyembahan gitu. Jadi ini kan perspektif kami gitu. Dan saya pun tidak mempermasalahkan itu sebetulnya. Tapi saya menegaskan bahwa kekristenan itu logikanya seperti ini. Abang tahu Stone of Anointing nggak, Bang? Apa itu? Stone of Anointing. Apa itu? Jadi jadi sebelum Yesus dikubur, dia itu dimandiin dulu. Dimandiinnya itu di atas batu, Bang. Dan pihak gereja mengklaim mereka menemukan batu tempat mayat Yesus dimandikan. Ini saya tunjukin aja ya datanya. Nih, the Stone of Anointing in Jerusalem, all you need to know. Jadi ada batunya, Bang. Ini batu tempat Yesus dimandiin. Ini ada di Church of Holy Scriptures Chapel. Nah, maksud saya kalau ngomongin soal cium-cium batu, soal ini kayaknya
batu tempat mandi Yesus waktu jadi mayat, kayaknya apakah ini pagan? Apakah ini paganisme? Bukan Ya, kan? ini kan hanya untuk menghormati kan? Seperti gini loh. Seperti patung Bunda Maria gitu. Patung-patung itu gitu. Jadi ya untuk apa diciumin hal-hal seperti itu? Bahkan saya pun tidak mau gitu. Bahkan saya pun tanya gitu. Saya juga sudah pernah tanya ini ke hamba Tuhan gitu. Ini apakah benar begitu seperti ini? Seperti yang Anda tanyakan tadi gitu. Dan saya pun juga heran gitu. Makanya saya tanyakan kepada mereka. Itu sebetulnya itu kurang tepat gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sebetulnya menyalahi akidah kami Kristen gitu. Bahwa kami itu tidak punya kiblat apapun gitu. Itu kan sebetulnya kan bukan kiblat kami itu. Itu paling cuma bentuk penghormatan yang terlalu. Nah itu tadi maksud saya tadi kan saya bukannya nyama-nyamain, kan ada 3 agama nih ya yang ngaku-ngaku samawi. Oke. Dari segi bentuk Tuhan, kalau Yahudi Tuhannya nggak kelihatan, nggak pernah turun-turun. Habis itu abang coba ke Genesis 18, saya buktikan di Genesis 18 menurut tafsir mereka itu bukan Tuhan yang turun, tapi tiga sosok itu 3 malaikat yang turun. Jadi Tuhan mereka nggak pernah turun-turun teofani seperti dewa Zeus juga. Habis itu kita bahas tadi kiblat, abang nggak punya kiblat, sementara Islam dan ke Yahudian punya kiblat. Nah sekarang ke ini bang, soal kalau kita mati Yahudi itu dikafanin, habis itu dan nabi-nabi sebelumnya dikafanin dan dikubur. Orang Islam juga kayak gitu, dikafanin habis itu dikubur. Nah Yesus juga begitu, dikafanin habis itu dikubur. Sementara yang peti mati ini kalau kita lihat sejarahnya dari Mesir, Dewa Roh meyakini bahwa kalau kita mati, biar roh kita nggak kabur dari mayat kita, itu kita dipetiin. Makanya raja-raja mereka bentuknya kayak bank, dibikin kayak bank. Peti matinya itu biar roh rajanya itu nggak kemana-mana, jadi dikunci, ditutup gitu di peti mati. Nah ajaran abang ini kok tiba-tiba di mana samawinya nih bang? Kok di mana nih samawinya nih bang? Kenapa nggak dikafanin kayak Yesus bang? Dikafanin kayak Yesus? Ya kayak mana ya? Saya juga ya kalau dikafanin itu sesuatu yang wajar gitu, karena itu sudah wafat gitu. Ya kalau dikafanin itu sesuatu yang wajar. Bahkan di Kristen pun kalau di rumah sakit ya ditutupin mayatnya, karena ya nggak etis gitu istilahnya. Orang mati tapi dibiarin kan gitu. Kan itu kan satu bukan teknik nguburinnya. Kalau samawi ini dikafanin habis itu terus dikasih dikubur. rempah-rempah. Dikubur. Ya. Bukan, maksudnya nggak di peti matiin gitu loh bang. Kalau peti mati ini dari pagan lagi gitu loh, bukan dari samawi lagi, bukan ajaran Abrahamik lagi gitu loh. Ya kalau itu saya belum pelajari itu. Ya jujur aja kalau itu ya saya nggak paham gitu. Kalau yang peti mati segala macam itu ya nggak paham juga saya. Kalau minum darah Tuhan tuh bang, nabi-nabi sebelumnya ada ngajarin nggak tuh minum darah Tuhan? Darah Yesus. Ya karena itu contoh dari perjamuan terakhir itu, malam sebelum Yesus ditangkap tentara Romawi gitu. Itu kan satu bentuk pengingat gitu. Pengingat bahwa inilah darahku yang tercurah bagi kamu, kemudian inilah tubuhku yang terpecah-pecah. Biarlah ini menjadi peringatan gitu. Sekedar peringatan gitu. Maksudnya bukan pusat ini darah Yesus, ini anggur. Ya bukan gitu ya, jadi paganisme gitu. Komunian ya bang ya? Dewa Dionysius. Kalau Anda akan menyinggung itu ya saya paham gitu. Tapi Dewa Dionysius itu kan tidak sama dengan Yesus. Bahkan cara lahirnya itu pun tidak sama. Dionysius itu lahir dari betisnya Zeus. Sedangkan Maria, kan Yesus kan lahir dari perawan Maria. Itu saja sudah beda gitu. Oke, Ya. sebenarnya saya nggak mau ke ini, saya tunjukin aja bang. Sebenarnya saya nggak mau ke Dionysius, tapi menarik karena abang yang bawa Dionysius. Maksud saya komunian ini, abang tahu kan komunian yang gelasnya kayak gini?
wine sebagai darah Tuhan, betul nggak? Wine, ya. Nah, itu sebenarnya diambil dari gelas ini, Bang. Itu Mesir kan? Nah, di sini drinking the blood of Osiris, the wine. Jadi ini sebenarnya gelas Osiris. Mereka memang minum darah Osiris sama makan daging Osiris sebagai roti atau biskuit. Itu sebenarnya untuk menghormati dan agar mendapatkan kasih dari Osiris. Tapi kalau abang ke Dionysius, di sini kita ada ini Dionysius ya, soal detail-detailnya Dionysius ya. Abang bilang Dionysius itu nggak ada kemiripan sama Yesus. Kita lihat ini detail-detailsnya. Ini Dionysius lahir sebagai dari perawan di tanggal 25 Desember. Dari mana Habis- ada Ini dari Stellar House Publishing. bahkan Stellar House Publishing bahkan tidak paham gitu dengan saudaranya Dionysius bahkan Yesus Kristus, bahkan mereka saya tidak tahu gitu. Masa dewa lahir mereka 25 Desember? mereka langsung ada dari mereka sumbernya dari inscription sih dong. Dionysius ini dia naik chariot, dari mosaiknya, dari ininya. Abang kalau ada ininya ada pembantahnya, ada manuskrip atau ini yang mereka lebih benefit. Benefit itu Ya, lebih bonafit. di sejarah filsafat barat itu Oke, Di mana? Di Bertrand Russell. Kalau kita buka Dionysius, Kan nggak ada satupun itu keterangan yang membuktikan bahwa bahkan itu pun mitologi. iya. Logikanya Oke, logikanya kan begitu. Kalau kita mau define arti mitologi itu apa sih, Bang? Mitologi itu adalah satu mitos atau cerita rakyat gitu. Nggak terbukti bukti sejarahnya berarti ya? Yang nggak terbukti gitu bukti sejarahnya, bahkan nggak ada gitu Dionysius itu lahir pada tanggal 25 Desember. Saya pun juga baca itu Mythology of Greek gitu ya, saya pun nggak apal juga halamannya berapa gitu. Ya, tapi Dionysius itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember, apalagi tanggal lain pun nggak ada gitu. Oke. Jadi dia lahir tanggal berapa, Bang? Ya nggak ada, Jadi nggak ada, memang Dionysius ini nggak ada. memang nggak ada. Dan itu saya sudah telusuri itu, Bang, maksudnya satu website itu sebetulnya ya memang agak ngaco juga sebetulnya kalau setelah saya lihat itu, dan tidak ada gitu indikasi yang mengatakan bahwa Dionysius lahir tepat pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak Oke. percaya cek GPT aja coba. Tunggu. Kalau untuk Antasteria ya, Dionysius, abang tahu kalau pengikutnya Dionysius ini mereka lebarannya namanya Antasteria. Nggak tahu sih. Oke. Nah ini saya buka langsung dari jadi nggak bisa dibantah lagi kalau dari sini ya. World History of Encyclopedia. Ini site dilindungi oleh UNESCO. Ini bukan independen kayak tadi. Kalau dari The Antasteria, penyembah The Antasteria ini lebarannya penyembah Zeus, penyembah Dionysius. Both Dionysius and Hermes. Nah, mereka melakukan penyembahan ini secara 3 hari berturut-turut, Bang. Jadi lebaran mereka itu 3 hari berturut-turut. Nah, kalau kita lihat ini Antasteria yang mereka lakukan sekarang ya. Ya, Antasteria. Nah, di sini diceritakan, bentar ya, saya translate aja bahasa Indonesia. Ya, translate aja. Nah, di sini ini terjadi di ruang dalam kuil Dionysius di Rawa, biasanya tertulis malam ini, dan rincian dirahasiakan. Hari Pot ini hari ketiganya. Adalah hari terakhir dan dikhususkan untuk pemujaan orang mati. Pot yang berisi makanan tradisional untuk orang mati, biji-bijian dan benih yang dimasak, sekarang disebut koliva, ditinggalkan oleh roh leluhur. Meskipun meninggalkan makanan untuk orang mati, orang-orang mengambil tindakan pencegahan agar orang mati tidak mendekat. Tindakan pencegahan ini termasuk mengunyah buckthorn, mengikuti kuil, dan mengolesi pintu depan rumah dengan tar. Di akhir festival, warga akan berteriak lewat pintu, "Kares ini bukan lagi Antasteria."
dan semuanya akan kembali normal. Jadi menurut mereka Bang, lebaran mereka itu di hari ketiganya roh-roh orang kudus itu bangkit dari kubur dan datang ke kota. Dan mereka ngasih sesajen ke depan rumah mereka agar roh-roh mayat-mayat ini nggak masuk ke dalam rumah mereka. Itu kira-kira ada di mana ya Bang cerita itu? Roh-roh tidak masuk itu kan di Mesir kan, di Mesir pun juga begitu konsepnya. Di peti mati ya sama juga kayak Kristen juga di peti mati, tapi kan tujuannya kan bukan itu gitu. Itu tuh menghambat pembusukan gitu. Nggak, abang baca Matius 27:50 nggak? Matius 7 ayat 50. 27:50 kalimat 3. Matius 27:50. Bentar ya. Matius 7 ayat 50 ya. Iya. Apa yang konteksnya? Matius 7:50. Matius 7:50. Iya, 27:50 bro. Matius 7:50 ya. Masih bacanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus meninggal, habis itu dan lihatlah tabir bait suci terbelah jadi dua dari atas sampai bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lalu terus Bang, terus baca terus Bang. kubur meninggal bangkit kan? Terus? Oke. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada mereka, kepada banyak orang. Itu tadi cerita Antasteria itu ceritanya gimana Bang tadi? Itu bicara kebangkitan kan dari alam kubur. Dan nggak dari 3 gospel yang lain, Yohanes, Lukas, dan yang lain, nggak ada yang menceritakan momen ini kecuali Matius. Dari 4 gospel, cuma 1 yang menceritakan soal ini. Dan ini menceritakan soal hari raya Antasteria dari penyembah Dionysius. Apakah Abang masih mau bilang nggak ada kemiripan dengan Dionysius juga? Iya, gimana tuh? Matius kan orang Yahudi, lalu gimana caranya dia percaya dengan itu? Nggak, gini tunggu. Kalau Anda Sebentar. berspekulasi Abang jangan bawa dogma dong. Abang jangan bawa dogma dong. Matius itu fakta. Matius orang Yahudi kan? Oke, gini. Abang, sejak kapan ada orang Yahudi namanya Matius, Bang? Matthew, nama asli Matius itu Indonesia, dalam original teksnya Matthew. Ya Matthew. Ya oke. Dan abang tahu nggak, gospel ini dinamakan oleh gospel ini di abad pertama abad kedua itu nggak ada penulisnya. Bapak gereja namanya Papias di tahun 150 baru naro, oh ini gospel namanya Matius, ini gospel namanya Lukas, ini gospel namanya dan seterusnya Mark dan seterusnya. Abang jangan bawa dogma dong, itu kan soal keimanan. Oke. Ya memang faktanya begitu gitu. Artinya kita tidak mempercayai hari kebangkitan gitu maksudnya. Maksudnya kami disuruh untuk tidak mempercayai ini gitu. Bukan. Abang kan tadi bilang, abang kan menolak data. Dionysius itu nggak ada kemiripannya sama Yesus. Memang. Itu nggak ada, itu cuma mitologi dan segala macam. Kenapa tiba-tiba mitologi Yunani itu yang nggak ada, tiba-tiba ada di kitab Abang? Bagaimana Anda bisa berspekulasi kalau ini adalah ayat sisipan
Saya nggak bilang ayat sisitan abangku. Saya nggak bilang itu ayat Secara sisitan. tidak langsung Anda mengatakan bahwa Anda menyamakan ayat ini. Sama nggak ceritanya? Ya semua sama. Bahkan hari kebangkitan pun Anda percaya itu. Bukan. Yang cerita Dionysius yang abang bilang itu mitologi itu nggak pernah ada kejadian dan sama sekali. Itu ada di kitab abang. Ya, Detik abang bilang Dionysius mitologi, abang bilang ayat abang mitologi. apa masalahnya gitu? Nggak ada masalah, tapi ya itu tadi. Masalah gitu. Iya, saya cuma menunjukkan kalau abang bilang Dionysius, cerita-cerita Dionysius ini mitologi dan nggak pernah terjadi. Ini diceritakan di kitab abang. Iya betul. Jadi kitab abang isinya mitologi. Serta merta disamakan dengan mitologi itu, gitu kan gitu. Iya, jadi di kitab abang ini ceritanya mitologi. Kan sudah saya bilang tidak bisa serta merta disamakan dengan mitologi itu. Yang menyamakan kitab abang loh bang. Sama gitu. Bahkan Anda sendiri mempercayai kebangkitan gitu. Kebangkitan pada hari kiamat. Iya, untuk seluruh umat manusia. Iya makanya itu. Jadi secara tidak langsung agama samawi ini pula ditentang oleh Anda gitu. Maksudnya? Ini kebangkitan ini udah terjadi bang. Kebangkitan yang di Matius 27:50 ini udah terjadi. Betul saya paham. Tapi Kok abang samain sama kebangkitan nanti kiamat? Beda abangku. ya itu kan kebangkitan di alam kubur dan ini sama gitu. Beda. Kalau ini kiamatnya daerah gitu per provinsi apa gimana? Beda aku. Kok di sana sih? Beda. ini kebangkitannya nggak per RT, nggak begitu ceritanya. Mantap, semangat terus Michael, terus tanya. Ya sudahlah itu ya. Ya maksud saya begini loh, Jep. Gimana? Bahkan gini ya, Yohanes 1 ayat 1 itu bahkan dianggap himne Platonis. Sedangkan ya himne Platonis itu baru muncul pada abad kedua gitu. Dan itu Oke. Kalau abang mau bawa ke Platonis, berarti oke. Abang tahu Heraklitus nggak? Heraklitus. Iya. Itu hubungannya apa? Heraklitus 6 abad sebelum Masehi, dia menceritakan dia punya prinsip atau konsep ketuhanan yang bernama logos. Ini abang bisa lihat di Britannica, bisa lihat ini konsep sejarah jelas. Kenapa? Bukannya itu dari Fulo ya, dari Fulo yang berasal dari Yahudi Romawi. Fulo abad berapa? Fulo itu abad ke situlah. Itu tuh dia tuh penerjemah Septuaginta. Oh enggak, berarti ini lebih jauh. Enggak, kalau Heraklitus itu Greek philosopher di abad 6, abad 5, abad 6 sebelum Masehi. Konsep logos itu kan Abang paham nggak? Abang paham nggak konsep logos yang dari Heraklitus? Kan konsep itu ya untuk memahami cara memahami Tuhan kan gitu. Maksudnya logos itu artinya perkataan atau firman kan gitu. Mantap. Jadi misalkan saya berkata, ya saya juga berlogos gitu. Saya juga logos. Yes. Dan firman itu bisa berubah-ubah, betul nggak? Firman bisa berubah-ubah. Ya, Iya. ya banyak. Logos itu bisa berubah-ubah, bisa jadi api, bisa jadi air, bisa jadi firman ini bisa berubah-ubah wujudnya, betul nggak? Berubah-ubah wujudnya. Iya. Menurut Heraklitus, menurut Heraklitus, logos ini bisa berubah-ubah wujud. Saya paham logika Anda. Maksud Anda, logos itu adalah satu konsep untuk memahami Tuhan yang berasal dari paganisme itu maksudnya. Yes. Alah, Jibril. Loh, kenapa? Gue mau tahu pikiran lu. Enggak, jadi gini bang. Konsep firman itu ada dua. Bahkan teos itu gini loh. Tunggu. Di sini ini abang belum. Jangan paham setengah. Kita bahas dulu ini. Jangan paham setengah. Oke. Konsep logos atau konsep firman itu ada dua. Yang satu dari samawi, konsep logosnya itu kun fayakun.
Firman Tuhan terjadi, terjadilah. Itu konsep samawi. Terjadi, terjadilah, kun fayakun. Itu konsep dari samawi. Nah, tiba-tiba Heraklitus 6 abad sebelum Masehi menceritakan konsep kepaganan dia dengan dia bilang logos. Itu yang menciptakan dunia. Firman atau kata itu menciptakan dunia. Dia yang mengatur dunia dan dia menguasai. Makanya namanya theos, makanya kyrios, menguasai, tuan. Bukan Tuhan, tapi tuan. Nah, konsep dari Heraklitus ini, dia bilang firman menciptakan bumi dan menjaganya, dan dia bisa berubah-berubah menjadi api, air, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya konsep yang abang paham ini dari konsep firman dari agama samawi atau dari pagan? Ya logiknya mereka kan menerjemahkan itu dari bahasa Yunani. Ya karena itu ada beberapa memang konsep-konsep yang memang terdistorsi gitu. Maksudnya gini. Kadangkala arti kata theos itu kan dewa ya. Nggak ada ya, Tuhan itu nggak ada. Tapi dalam pengertian Kristen itu Tuhan gitu. Tapi kan itu kan cuman ya itu cuman bahasa gitu. Cuman bahasa yang digunakan sehari-hari gitu, yang menggambarkan Tuhan itu dalam mitologi Yunani itu dewa theos itu. Tapi kalau dalam kita pengertian agama samawi ya itu Tuhan gitu, bukan dewa gitu, atau ilah gitu. Bukan, saya lagi ngomongin firman ya bang. Saya lagi ngomongin firman ya. Kalau Tuhan, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang lewat samawi, firmannya itu dia bilang terjadilah, kun fayakun, terjadilah, terjadi. Itu konsep dari agama samawi. Tuhannya itu maha pencipta, dia punya malaikat banyak dengan segala kuasanya. Tapi ada konsep satu lagi dari Heraklitus 6 abad sebelum Masehi. Dia itu bilang firman ini menjadi api, menjadi daging, menjadi air, menjadi ini untuk menciptakan dunia. Nah, jadi abang konsepnya yang mana nih? Konsep firman abang yang mana nih? Konsep firman ya apalagi kalau bukan Tritunggal. Mantap. Berarti yang firman menjadi daging dan seterusnya ya. Kadang-kadang gue ini susah loh sama lo ini. Kadang-kadang begini ya. Gue ini kadang-kadang disambungin apa sama Dionysius, padahal bukan tanggal 25 Desember. Nggak ada sejarahnya Dionysius tanggal 25 Desember. Tapi kisah Dionysius yang hari ketiga bangkit orang-orang kudus ke kota, habis itu diinin ada di kitab lo. Jadi lu juga nggak bisa menolak nggak Dionysius itu nggak ada. Ya nggak gini, nggak serta merta ketika itu sama. Apalagi dalam mitologi Mesir itu. Oke. Yang apa harus di Dionysius itu Greek by the way. Dionysius itu bukan Mesir, Greek. Paham, iya Greek kan. Tapi kan saya kan langsung ke Mesir. Ya memang saya paham konsep itu ya, dan bukan berarti serta merta itu disamakan. Yang Mesir itu si itu Osiris tadi gelasnya. Ya, minum-minum darah tuh Mesir ya. Ya kalau Persia itu mitra gitu. Ya. Abis itu yang ini, yang Dewa Ro tau nggak? Dewa Ro yang mata satu itu, Dewa Matahari. Itu dari mitologi apa itu? Lupa sih. Mesir. Oh iya. Nah itu mereka memang mesti mengorbankan orang-orang suci untuk menebus dosa mereka. Itu penyembah Dewa Ro. Kalau Samawi itu mengorbankan binatang. Darah hewan ya. Darah hewan. Nah, itu namanya kurban pakai Q. Kurban. Nah, kalau yang Dewa Ro itu namanya tunggal. Atau korban ya, pakai K. Korban. Itu Darah Yesus, darah Yesus. ya, gimana? Ya gimana? Enggak jadi di mana samawinya nih bang? Gue masih bingung nih, kiblat nggak ada,
Kata firman tadi dari logos itu dari Heraklitus. Habis itu kita buka tadi Matius, ada ceritanya Dari bahasa Dionisius. Yunani loh. Itu kan logikanya kan begitu, sederhananya kan begitu bahasa Yunani. Ya kata Theos itu sebetulnya memang bukan Tuhan tapi dewa, tapi kan Enggak, Nabi Muhammad juga pakai bahasa Arab, perangnya sama kaum pagan Quraisy, Bang. ya pak kaum pagan Quraisy mah itu mah apa itu? Bahasanya sama. Islam kan? Bukan, Mak. Iya, maksudnya Nabi Muhammad justru memerangi pagan-pagan ini. Kok Abang justru menyerap gitu loh? Itu yang saya bingung. Ya maksud saya bukan benar karena itu dari bahasa Yunani gitu aja, nggak bisa bahasa Yunani tiba-tiba ada kata apa gitu. Kan mereka punya kosakata cuman itu satu-satunya, Theos, Kyrios, kemudian apa lagi logos gitu. Itu ya memang satu. Saya nggak ngomongin katanya, Bang. Kalau katanya logos itu nggak ada masalah. Saya bermasalah dengan maknanya, Pemahaman Abang soal firman itu pemahaman Heraklitus, bukan pemahaman Nabi Ibrahim. Heraklitus ya memang dia orang Yunani itu aja. Dia 6 abad sebelum Yesus. Jadi sebenarnya ajaran Abang nggak ajaran Heraklitus atau ajaran Yesus? Astaga naga. Ya, tidak Ya sama- betul kan, secara logika kan lebih duluan mana. Jadi kalau ada yang lebih duluan, Gini. kemudian yang belakangan itu sama, artinya kan meniru konsepnya Ya, begitu kan? bahkan Herodes pun ya duluan Yesus gitu aja logikanya. Maksudnya gini. Ya nggak serta merta ya pagan-pagan itu disamakan dengan ya itu gitu. Apa itu namanya? Oke, nggak sama. Oke. Nggak bisa serta-merta kan. Siap. Tidak bisa Anda katakan seperti itu gitu. Siap. Abang tahu ini nggak? Tertulian. Tertulian pula. Loh, Bapak Gereja Kepala Tritunggal dong? Iya saya paham. Waduh. Kenapa di situ? Kok udah trauma dengan Bapak Gereja pengusung Tritunggal nih? Kenapa nih? Ada apa Ya, nih? enggak lah, enggak trauma. Maksud saya ya udah. Tertulian kenapa? Oke, kalau kita buka sejarahnya Tertulian dan Theophilus ya, Bapak Tritunggal lah, Abang tahu lah. Jadi kalau kita lihat biografi of Tertullian, Father Latin of Theology ini dari Learned Religious. Di sini dibilang nama asli dia Quintus Septianus Florens Tertullianus. Dia lahir di Kartago atau Carthage. Dia lahir di tahun 145-160, dia meninggal di tahun 220. Habis itu orang tuanya Roman Centurion and his parents were Gentiles atau kafir. Bapaknya itu kafir atau pagan. Nah, kalau Abang tahu, dia ini masuk Kristen di umurnya yang di tahun 200 atau di umurnya yang ke 55 atau hampir 60. Nah, kalau kita lihat, Bang, dari The Original Christian Biblical Trinity, ini dari Theophilus dari Antioquia ya. Dia bilang Trinitas itu terdiri dari God, His Word atau firman-Nya, and His Wisdom. Nah, kalau kita lihat Theophilus ini, Tertulian ini, dia ini Tuhannya sebelum dia masuk Kristen, itu nama ketuhanannya Capitolin Triad. Di sini dibilang Tuhan yang pertama itu King of the Gods, Jupiter. Habis itu firman-Nya, wife, and his daughter, Minerva, the goddess of wisdom. Ini his wisdom. Kenapa agama Tertulian yang dibawa ke Kristen dan diterima, Bang, soal Tritunggal? Kenapa nggak Abraham? Oke, gini. Dia masuk Kristen tahun berapa? 200. Amanat Agung tahun berapa? Amanat Agung nggak tahu. Sebelum itu kan? Amanat Agung sebentar. Amanat Agung itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Apa sih lah? Apa namanya? Grade A. No, bukan grade. Apa namanya? Udahlah, ini Matius berapa ya? Matius 28 bagian akhir. Great Commission, bener. Great Commission. Amanat Agung bahkan sebelum
Yesus naik ke surga. Sedangkan si bapak itu, yang siapa itu bapak Trinitarian itu baru masuk tahun berapa? 200. 200 tahun. Dan amanat agung itu Oh, sudah ada. jadi menurut Abang Tritunggal itu dari tahun 100? Ya dari tahun sebelum itu, sebelum dia masuk ke Christianity. Terus kenapa dia dinamakan Bapak, kenapa dia disebut Bapak Tritunggal? Ya nggak tahu juga saya. Nah, gimana? Tapi gini, logikanya gini aja. Kalau Anda mengatakan itu berasal dari Bapak Gereja, Anda rasanya saya kurang tepat gitu. Maksudnya begini. Amanat agung itu kuncinya gitu. Sebelum Yesus naik ke surga gitu. Mana yang lebih dulu gitu? Yang keluar dari mulut Kristus gitu, atau keluar dari Iya, itu paham. Tapi kenapa bapak-bapak gereja termasuk Pope dan semua orang dalam kekristenan menyebut Tertullian dan Theophilus ini bapak Tritunggal? Karena memang Dia yang dari saya dia yang mencetuskan konsep Tritunggal ini. Sebelum ini nggak. namanya, tapi kan konsepnya kan sama gitu loh. Dari amanat agung itu kan gitu. Jadi Konsep menurut itu dari Kristus. Oh, jadi menurut Abang Bapak Tritunggal tuh mestinya Yesus gitu. Anda bukan tidak paham. Kalau Anda katakan Saya ngikutin narasi Abang loh. oke, jadi maksud Anda gini, konsep maksudnya nama Tritunggal itu dari dia. Tapi konsepnya dari siapa? Pencetus konsep Tritunggal itu kan tadi saya bilang dari sejarah kekristenan menyebutkan konsep Tritunggal itu dari Theophilus dan Tertullian. Karena itu mereka disebut Bapak Tritunggal. Tapi Abang bilang oh enggak, Tritunggal itu pencetusnya Yesus. Berarti mestinya Bapak Tritunggal itu Yesus Konsepnya dong. dari siapa? Kemudian diringkas jadi nama Tritunggal. Mantap. Konsepnya itu dari mana? Jadi Bapak Tritunggal itu mestinya Yesus ya? Ya Yesus kan sebutkan itu dalam amanat agung itu, baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mantap. Jadi Bapak Tritunggal itu mestinya Yesus, bukan Tertullian, ya nggak? Ya, boleh ada logika. Baik Tuhan, baik. Mantap. Mantap sih. Ya tapi kan konsepnya dari siapa itu? Ya dari Kristus. Ini loh konsepnya loh. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nggak ada Tritunggal di situ. Memang betul. Tapi kemudian pada abad kedua itu, yang 200 itu yang kata Anda, adalah Bapak Tertullian itu mencetuskan konsep yang meringkas jadi kata Tritunggal. Ya, tapi kan Terus konsepnya kan dari mana, gitu? yang konsil-konsil itu ngapain nih kira-kira ngobrolin apa ya Bang? Konsili ngumpulin berkas-berkas itu lah, manuskrip itu. Oh. Iya nggak sih? Jadi yang di tahun 325 Yesus ada keilahiannya, bisa tahu tahun 381 Roh Kudus ada keilahiannya juga. Apa konsepnya udah ada tapi nggak ditulis? Apa kita masukin Tuhan-Tuhannya di abad 4 ini? Apa gimana nih Bang? Abad keempat. Ya 350 abad 4 dong. Dalam manuskrip. Kisah para rasul itu kan mereka kan rasul-rasul itu kan ya mengumpulkan, ya maksudnya nulis pesan atau firman ya Kristus kepada Oke. Roma, kepada Oke. si Paulus. Ini kita lihat dari sejarah kekatolikan aja Bang ya. Di sini ada 20 Ecumenical Council. First Council of Nicaea ini mereka memerangi Arianus dan menjadikan keilahian Yesus. Ini konsilnya ini kurang lebih 2 bulan dihadiri oleh 318 uskup. Keren, mengilahikan Yesus. Habis itu kira-kira 60 tahun kemudian Council of Constantinople ini baru meluruskan Nicaea Creed yang ini. Habis itu baru mengilahikan Holy Ghost. Baru di sini hantu suci atau Roh Kudus dijadiin Tuhan juga.
Nah, jadi katanya konsepnya dari awal, kenapa baru 3 di sini, Bang? Itu Gimana itu kita jelasin? Ini tahun 381 abad 4. dari mitologi apa? Dari apa? Dari mitologi apa itu? Maksudnya itu dari mana? Dari Mesir kah? Bukan, ini bukan mitologi, ini konsil abangku. Kenapa pengen banget nih dari mitologi ya? Sorry. Ini konsil bapak gereja. Iya bro. Iya yang saya paham. Konsili Nicea itu segala macam. Ya oke terus. Nah, di tahun 325. Nah, sorry saya nggak lihat layar. Oke. Di tahun 325 di Nikea mereka baru mengilahikan Yesus. Di tahun 381 mereka baru mengilahikan Holy Ghost. Holy Ghost. Iya, apa namanya Holy Ghost kan apa namanya? Roh Kudus. Kan Roh Kudus. Iya. Nih, saya translate ya. Ya itu saya belum baca ya, itu saya belum pelajari. Nih, ini saya translate ya. Yang meragukan keilahian Roh Kudus. Jadi 381 tahun mereka meragukan keilahiannya Holy Ghost. Jadi 384 abad mereka nggak meyakini kalau Holy Ghost ini Tuhan juga. Di tahun 381 di First Constantinople baru dinobatkan, oke, Roh Kudus Tuhan juga. Gitu. Enggak, pembawaan nanti Tapi tadi agak menggelitik ya, kenapa kok malah diarahkan ke mitologi gitu kan? Padahal itu kan bahas konsili tadi. Enggak. Pengen balik kayaknya termasuk mitologi. Nggak, dia lagi dia kurang aku abang, kurang aku, nggak fokus, nggak kurang aku. layar saya. Baik. Aduh kak. Udah makan belum? Alhamdulillah belum. Saya juga belum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mau makan dulu nggak apa-apa. Boleh, ini udah ada yang lain. Silakan. Dari tadi saya menguasai Komal nih. Maaf nih Afan, ampun. Mantap. Tapi ini wah ilmunya nih daging semua ya, masya Allah. Saya mau kasih babat, boleh ya? Tadi daging, ini babat. Nah ini bagian babat nih. Ini bagian babat. Ya, baik. Saya tambah dikit ya. Ini saya Ya, apa mau bawa kabar, data Abu tapi takut. Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Ya, terpaksa saya bawa bata aja. Kita kayaknya ini ya rubah sesi ya. Yang pakai data kita turunkan gitu ya. Iya, saya bawa bata sekarang. Bata sekarang. Oke, Oke. bata, bukan data, ini bata. Nah, tadi bicara tentang konsili sampai bicara di Indonesia. Ini ada satu konsili lagi nih, Bang Jibril ini lupa ini, penghujat ini Bang Jibril. Ya, ada satu konsili lagi ya. Yang mana nih? Itu namanya Konsili Kalsedon. Itu tanggal 1 November kalau nggak salah 451. Iya benar. 451 betul. Ada Iya, 150 uskup, betul. Betul. Ada sejarah itu, latar belakang kenapa sampai ada itu. Ternyata mereka berantem. Ya. Jadi dalam konsili Efesus itu mereka mengutuk Nestorianisme. Paulus pun berantem. Ya. Kemudian ada juga tersisa dari konflik antara patriark Yohanes dari Antioquia dengan Kiril dari Alexandria. Benar ya Bang Jibril? Nah, keduanya saling menuduh. Keduanya saling menuduh nih. Paus Leo Saling Agung menuduh. sama Betul. Kaisar Marcian itu Betul. bilang ada 2 kodrat ilahi dan manusia. Itu makanya demigod masuk di situ. Betul. Ini saya babat, yang Bang Jibril daging ya. Saya babatnya doang. Ya. Oke. Belum lagi masuk nanti kontroversinya Eutychus. Nah, Eutychus ini sebenarnya dia mau berantem sama kucing sebenarnya. Cuman gara-gara dibela sama beberapa orang nggak jadi dia kan. Hanya dia tetap ya sesama aja, sesama tikus aja, nggak jadi ke kucing. Baik. Kemudian ada lagi ya berbicara tentang Latrokinium ya dari Efesus ya, ada ya. Waktu Paus itu mendapat pemberitahuan dari Flavianus. Ini setelah ya pasca konsili 451 itu kan. Sebelum. Berarti pra 447 masih. Nah, jadi banyak hal-hal ya dari konsili sampai apalah geli.
sampai abad 4. Sampai geli. Jadi terlalu banyak konsili lili sampai geli gitu. Oke. Ya, saya disclaimer dulu ya bahwa tadi Bang Jibril daging, saya babat. Kalau mau usus juga bisa. Aneh, wallah, aneh dengar babat jadi lapar. Bang Michael, kita sambung nanti ngobrol-ngobrol ya. Izin undur diri makan malam. Oke. Saya boleh. Makasih. Siap, siap Bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.